Kemarin sih taunya dari manajer ya, dari manajernya Vanessa yang ngabarin ke saya. Jadi siang, beritanya tuh siang, saya dapat kabar dari manajernya. Terus hari itu saya langsung telepon Vanessa, telepon ke Bibi sama manajernya, di chat juga, ternyata nggak dijawab. Contreng, terus handphone juga berapa kali nggak dijawab. Akhirnya saya telepon ke manajernya, handphonenya nggak aktif. Oh ya, mungkin handphonenya sudah ditahan ya, mungkin dari pihak kepolisian. Jadi taunya dari Mbak Joan, manajernya Vanessa. Saya sebagai orang tua shock aja ya, shock karena langsung teringat saya dia lagi hamil gitu, kok dapat kasus seperti ini lagi. Saya sebagai orang tua ya sedih ya. Speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya antara percaya apa enggak, karena saya belum percaya gitu sampai akhirnya ya mulai dapat penjelasan dari Mbak Joan. Mbak Joan juga bilang ya Dedi yang sabar ya gitu. Ternyata memang ya benar gitu kalau Vanessa ditangkap. Jadi ya shock lah saya sebagai orang tua. Kebenaran saya memang lagi OTW dari Pemalang ke Jakarta, lagi OTW ke Jakarta karena saya kan pulang pergi Jakarta Pemalang kan. Jadi saya dapat kabarnya pas dalam perjalanan menuju Jakarta. Iya, saya langsung koordinasi dulu sama Mbak Joan, manajernya sama pengacara. Saya memang pengen ke sana langsung. Tapi kan saya nggak tahu kan jam berapa, mungkin ada jam besuknya. Tapi saya udah koordinasi sama Mbak Joan, kalau mau ke Polres Jakarta Barat ya datang aja langsung ke sana. Jadi malam sekitar habis maghrib saya berangkat ke Polres Jakarta Barat. Jadi sampai di sana ya mengharukan sih, karena saya sudah mendengar sore harinya Bapak Kapolres Jakarta Barat menyatakan tidak ada alasan untuk menahan Vanessa karena dia negatif kan. Ya, saya sempat tenang ya, pikiran saya tenang, hati saya juga tenang karena negatif, hasil tes negatif Vanessa dan manajernya. Jadi pas sampai sana ketemu ya terharu, seneng karena sudah dinyatakan tidak bersalah, negatif. Jadi ya saya ketemu Vanessa ya, kita pelukan, dia peluk saya, Vanessa peluk saya dan saya juga peluk dia ya. Lama juga kita berangkulan. Perutnya juga sudah membesar kan, sudah 5 bulan. Saya sambil pegang perutnya, saya bilang saya kasih support lah dia. Ya sepertinya kemarin itu pertemuan yang sangat mengharukan sekali sih ya. Habis itu saya ketemu Bibi dan manajernya dan kita bicara di ruang khusus yang diberikan oleh penyidik di Kapolres Jakarta Barat. Dia cerita aja mulai dari A sampai Z, proses penangkapannya gimana. Ya Dedi juga tanya gimana, apa yang terjadi, bener apa enggak, ya kan? Ya seputar cerita dia lah, mulai dari didatangi oleh pihak kepolisian di rumah sampai didapatkan barang bukti itu yang Sanex ya kalau nggak salah. Ya sampai dia dites urin, ya akhirnya ya udah dari cerita seperti itulah. Kalau saya sebagai orang tuanya yang memberikan support aja ya ke Bibi juga, khususnya Bibi kan. Bibi juga kasihan juga, saya lihat shock juga dari mukanya, mereka lelah sekali mungkin dari semalam kan di BAP kan. Saya tanya juga gimana makannya, gimana perlakuannya. Ya saya dalam hal ini berterima kasih juga kepada para penyidik dan Kapolres Jakarta Barat yang sudah memberikan Vanessa dan Bibi artinya diperlakukan dengan baik ya, dan mereka juga di BAP. Ya, mereka cerita semua ke saya. Iya, sebenarnya sih marah ya enggak ya, karena kan mereka kan sudah dewasa ya, apalagi sudah berkeluarga. Saya enggak memposisikan diri saya harus marah, tapi lebih mensupport dia, dan saya cuma menanyakan benar gak apa yang terjadi gitu. Jadi enggak marah sih enggak. Mereka kan sudah dewasa, mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu, dan apa konsekuensinya kalau mereka melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan untuk diri mereka sendiri, karena mereka kan sebagai public figure. Jadi tidak ada lah saya marah dengan mereka, nggak ada. Saya lebih
lebih mengarahkan aja, lebih arahnya lebih menasehati dia. Ya mereka kan juga anak-anak saya, Bibi juga kan jadi anak saya gitu, Vanessa anak saya. Ya kalau saya sih melihatnya sebenarnya kan itu obatnya itu sebenarnya obat tidur ya sebenarnya, walaupun dikategorikan sebagai psikotropika gitu. Jadi ya ada sedikit kecewa sih. Saya hanya menasihati untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi agar mereka kan public figure, apa yang mereka lakukan akan dilihat oleh masyarakat dan sangat-sangat beresiko sekali untuk bermain, artinya melakukan hal-hal yang seperti itu. Soalnya kemarin juga kan Vanessa sudah punya kasus, apalagi sekarang nanti ada kasus seperti ini, kasihan kan, apalagi sekarang lagi hamil, kasihan janinnya. Alhamdulillah sih kondisi kehamilannya ya normal ya, sehat-sehat aja ya, nggak saya lihat Vanessa tegar juga ya, apalagi setelah saya datang ya lebih ceria. Kandungannya sehat-sehat aja sih Vanessa ya, di sana juga sehat-sehat aja, nggak ada ya dia merasa sakit, cuman kelelahan aja, lelah secara fisik aja ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dari kandungannya. Tapi kan endingnya kan dia nggak terbukti, jadi ya udah, dan nanti masyarakat kan bisa menilai. Endingnya kan dia negatif, nggak terbukti memakai psikoterapi itu. Ya pembelajaran buat diri dia sendiri aja. Nanti dia kan lama-lama berproses ya. Apa yang dia lakukan akan merugikan diri dia sendiri. Jadi saya sebagai orang tua ya hanya menasehati aja untuk berhati-hati lagi lah ke depannya gitu.